selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan hak konsumen. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Yanto. Saya kuliah di Universitas Internasional Batam dengan jurusan Ilmu Hukum. Selanjutnya marilah kita lihat pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 99 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling prioritas utama. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal yang penting yang wajib diketahui. Nah, mengapa demikian? Agar kemudian hari kita tidak tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal-hal yang kita beli melalui konsumsi. Kemudian apa-apa saja hak bagi konsumen. Nah, apakah ada peraturan yang melindungi konsumen? Nah, sebelum kita memasuki hak-haknya itu, saya akan menjelaskan pengertian perlindungan konsumen. Nah, apa itu perlindungan konsumen? Nah, perlindungan konsumen itu adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online, seperti yang kian marak yaitu walaupun adanya transaksi yang tidak memerlukan tatap muka, nah konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelum atau barang yang sesuai yang dijanjikan. Nah, kemudian hak-haknya itu yang pertama, adapun hak konsumen. Hak konsumen itu sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandasan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat kita ketahui. Kemudian hak memiliki barang. Hak memiliki barang yaitu konsumen memiliki hak penuh dalam memiliki barang yang dinantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada hak yang mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Kemudian hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Nah, maksudnya itu konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterima dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Nah, apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Nah, maksudnya ini seperti pada saat kita beli online, di spesifiknya dijelaskan bahwa barang-barang itu memiliki kelengkapan kayak HP memiliki casan, kabel, dan beserta lainnya. Pada saat penyampaian, barang itu tidak sesuai dengan apa yang diterangkan pada keterangan tersebut. Itu merupakan hak kita untuk menuntut kepada konsumen bahwa itu merupakan suatu kesalahan atau dapat diganti rugikan. Kemudian hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Nah, hak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis sebagaimana contohnya dalam transaksi online. Apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian rupa. Nah, bila tidak sesuai dengan konsumen berhak menuntut hak tersebut. Kemudian hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Nah, hal ini utama bagi para konsumen. Nah, gunanya untuk mengetahui apa-apa saja informasi yang terkait produk yang dibelinya. Produk yang dilarang itu yaitu produk yang menutupi atau mengurangi informasi terkait produk tersebut maupun layanan sebagaimana contohnya itu apabila ada cacat
kekurangan barang, nah, produsen wajib untuk memberikan informasi terhadap konsumen. Nah, maksudnya ini kebanyakan kan biasa yang sering terjadi pada saat sekarang ini, contohnya kayak ada yang mempromosikan suatu barang dikarenakan ada terjadi cacat fisik atau cacat pada barang tersebut akibat lecet atau penyot. Nah, hal itu harus disampaikan kepada konsumen supaya di kedepannya atau informasi yang disampaikan terhadap barang tersebut tidak ditutupi atau tidak membohongi konsumen. Kemudian hak pelayanan tanpa tindakan diskriminasi. Nah, maksudnya itu perilaku diskriminasi terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Nah, pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Nah, maksudnya ini kayak anggaplah kita di suatu toko elektronik di mana ada suatu customer, yang pertama customer A dan B. Nah, customer A ini lebih sering mengambil barang, ibaratkan omsetnya itu sekitaran 100 sampai 200 juta, sedangkan yang B ini hanya sekitaran puluhan juta. Nah, pada saat mereka datang ke toko, kemudian si A sampai duluan, si A datang duluan, kemudian si B datang duluan. Akan tetapi pada saat bersamaan pelayanannya itu tidak sesuai, dimana yang A mendapatkan penjelasan informasi atas barang tersebut dengan detail, sedangkan pelanggan B hanya dijelaskan secara barang ini fungsinya ini doang, nggak dijelaskan spesifik mungkin. Nah, itu juga hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan terhadap konsumen. Kemudian alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Nah, hal ini sebenarnya sangat-sangat penting. Mengapa perlindungan konsumen dibutuhkan? Untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil sebagaimana landasan penetapan hukum asas perlindungan konsumen yang diatur pada pasal 2 UUPK nomor 8 tahun 1999 dengan penjelasan yaitu asas manfaat. Nah, asas manfaat bagi konsumen ini maupun pelaku usaha atau produsen yang berhak memperoleh manfaat yang diberikan tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga hal ini tidak ada lagi salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Nah, kemudian asas keadilan. Nah, asas keadilan ini di mana konsumen dan pelaku usahanya dapat berlaku adil, peroleh hak dan kewajiban secara seimbang antara mereka. Kemudian asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan ini sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Kemudian asas keamanan dan keselamatan. Nah, sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa atau harta bendanya. Nah, asas kepastian hukum. Nah, sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah, hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Maksudnya itu tidak ada pemberatan sebelah atau yang dirugikan hanya konsumen, tapi hanya merugikan produsen. Nah, hal ini mereka seimbang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang sudah diatur dan dijelaskan
bahwa perlindungan konsumen dipertuntutkan untuk pemberian kepastian keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Nah, tujuan dibuatnya perlindungan hukum konsumen ini dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagaimananya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua, mengangkat hak dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses atau negatif pemakaian atau barang atau jasa. Nah, yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan hak-hak sebagai konsumen. Kemudian yang keempat ini menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Oke, sekian dari materi saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Itu lebih baik.